Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kita akan mempresentasikan pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas PT Garuda Indonesia Persero Tbk periode 2021 sampai 2024. Yang dimana anggota kelompok kami yang pertama Winda Natasha, yang kedua saya sendiri Mutiara sebagai moderator, dan yang ketiga ada Nurfadila. Selanjutnya, latar belakang. PT Garuda Indonesia Persero Tbk merupakan maskapai nasional yang berperan penting dalam konektivitas dan citra Indonesia di dunia. Dalam 1 dekade terakhir, Garuda menghadapi masalah serius berupa tingginya beban utang, kontrak leasing pesawat yang tidak efisien, serta biaya operasional yang tinggi, terutama bahan bakar aftur. Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi keuangan hingga utang mencapai lebih dari 140 triliun pada 2021. Melalui proses restrukturisasi atau PKPU tahun 2022, utang berhasil ditekan menjadi sekitar 70 triliun daripada 2023, Garuda mencatat laba bersih 5,2 triliun. Namun, profitabilitas tersebut belum sepenuhnya stabil karena masih dipengaruhi hasil restrukturisasi, bukan kinerja operasional murni. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas PT Garuda Indonesia Persero Tbk periode 2021 sampai 2022. Selanjutnya ada runtas. Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas? Dan yang ketiga, apakah struktur modal dan likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh struktur modal atau DER terhadap profitabilitas ROA. Yang kedua, mengetahui pengaruh likuiditas atau CR terhadap profitabilitas ROA. Mengetahui pengaruh DER dan CR secara simultan terhadap profitabilitas. Dan selanjutnya ada manfaat penulisan. Yang pertama bagi perusahaan, di mana memberikan masukan mengenai pentingnya pengelolaan struktur modal dan likuiditas untuk meningkatkan profitabilitas. Yang kedua bagi investor dan kreditor, di mana menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi atau pemberian pinjaman kepada Garuda Indonesia. Yang ketiga bagi akademisi, yang dimana memberikan referensi penelitian di bidang manajemen keuangan, khususnya terkait analisis kinerja keuangan perusahaan penerbangan. Dan yang terakhir, ada bagi penulis, di mana sebagai sarana penerapan teori keuangan yang diperoleh selama perkuliahan serta menambah pengalaman penelitian ilmiah. Selanjutnya, materi selanjutnya saya serahkan ke Saudari Winda Natasha. Saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Winda Natasha. Selanjutnya yaitu landasan teori. Pertama, struktur modal, di mana komposisi pendanaan antara utang dan modal sendiri melalui teori Brigham and Houston tahun 2019, yaitu struktur modal ideal meminimalkan biaya modal. Selanjutnya itu teori Modigliani dan Miller, dengan penggunaan utang bisa beri keuntungan pajak. DER tinggi yaitu beban bunga meningkat sehingga laba turun. Garuda melakukan restrukturisasi utang pada tahun 2022 untuk memperbaiki struktur modal. Likuiditas, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, di mana rasio sama dengan carrying rasio, yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. CR tinggi, maka kemampuan bayar naik, tetapi terlalu tinggi sama dengan dana menganggur. Selama pandemi,
penurunan likuiditas membuat Garuda kesulitan operasional. Sumbernya yaitu Heri tahun 2015. Profitabilitas, di mana kemampuan menghasilkan laba dari aset atau penjualan atau modal. Rasionya yaitu ROA, ROE, dan NPM, di mana Subramanyam dan Will 2021 mengatakan profitabilitas mengukur efektivitas penggunaan aset. Dan Garuda sempat merugi selama pandemi, lalu kembali laba pada tahun 2023. Penelitian terdahulu, yaitu Pranata dan Sutrisno tahun 2024 dengan judul Struktur Modal dan Likuiditas Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan Sektor F dan B. Selanjutnya yaitu Rahmawati tahun 2023 mengatakan DER berpengaruh negatif dan CR berpengaruh positif terhadap ROA pada perusahaan penerbangan ASEAN. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel masih beragam, sehingga penting diteliti kembali dalam konteks Garuda periode 2021 dan 2024. Hubungan antar variabel. Yang pertama, struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas, di mana pengaruhnya tinggi dikarenakan utang tinggi sehingga menekan laba. Selanjutnya yaitu likuiditas, berpengaruh terhadap profitabilitas. Pengaruhnya adalah positif karena kelancaran bayar mendorong laba. Terakhir, keduanya berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas. Kerangka pikir, yaitu X1 adalah struktur modal atau DER, berpengaruh terhadap variabel Y atau profitabilitas. X2 berpengaruh terhadap X2 yaitu likuiditas, berpengaruh terhadap variabel Y yaitu profitabilitas. Selanjutnya saya serahkan kepada Nur Fadila. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Adapun jenis dan desain penelitian yang kami gunakan, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan perikatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel yang diukur dengan angka, yaitu struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas. Desain penelitian ini bersifat asosiatif kausal, artinya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hubungan sebab akibat antara variabel bebas, yaitu struktur modal, dan likuiditas terhadap variabel tarikat, yaitu profitabilitas. Eh, Penelitian ini dilakukan pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian ini digunakan adalah tahun 2021 hingga 2024 karena periode ini menggambarkan kondisi perusahaan setelah masa restrukturisasi keuangan pasca pandemi. Proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan pada tahun 2005. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat tiga variabel utama. Pertama, struktur modal sebagai X1 yang diukur dengan rasio debt to equity ratio atau DER, yaitu perbandingan antara total utang dan modal sendiri, di mana rumusnya yaitu total utang bagi modal sendiri. Kemudian likuiditas sebagai X2 yang diukur dengan current ratio, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan rumus aset lancar bagi kewajiban lancar. Kemudian ketiga yaitu profitabilitas sebagai Y yang diukur menggunakan return on asset, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki dengan rumus laba bersih bagi total aset. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia periode 2021 sampai 2024. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu laporan yang memuat data lengkap untuk menghitung DER, CR, dan ROA.
4 tahun laporan keuangan sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah dokumentasi dengan langkah-langkah. Pertama, mengunduh laporan keuangan Garuda Indonesia periode 2021 hingga 2024. Kemudian mengumpulkan data yang berkaitan dengan total hutang, modal sendiri, aset lancar, kewajiban lancar, laba bersih, dan total aset untuk menghitung rasio DR, CR, dan ROA setiap tahun. Kemudian menyusun data tersebut dalam tabel untuk kemudian dianalisis. Next. Adapun analisis data yang kami gunakan di sini adalah analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan SPSS 26 dan Microsoft Excel dengan tahapan pertama, analisis deskriptif untuk menggambarkan nilai DR, CR, dan ROA. Kemudian, uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskederitas, dan autokorelasi agar model memenuhi kriteria Bloom. Kemudian, regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas. Dan terakhir yaitu uji T dan uji F digunakan untuk menguji pengaruh parsial dan simultan, sedangkan koefisien determinasi untuk melihat besarnya kontribusi variabel independen terhadap profitabilitas. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi dari teman-teman sekalian. Selanjutnya itu ada penutup, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas PT Garuda Indonesia Persero Tbk periode 2021 sampai 2024. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan, investor, dan akademisi dalam pengambilan keputusan keuangan serta pengembangan penelitian selanjutnya. Saya Mutiara selaku moderator pada presentasi hari ini. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.